Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita pengen menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan, maka tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan muhasabah. Dan muhasabah yang paling penting di antara dua muhasabah itu adalah muhasabah fil mustaqbal. Kalau muhasabah fil madhi, perkara-perkara yang telah lewat itu penting karena dia bisa dievaluasi, maka sesungguhnya muhasabah fil mustaqbal itu lebih penting lagi karena dia akan dilakukan. Maka kita berusaha untuk meniti jalan para ulama salafus sholihin, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan jangan menghiraukan pendapatnya orang-orang sekarang yang sudah terlalu jauh dalam mengurusi dunia. Jiwa mereka dipenuhi dengan jiwa dunia, yang kalau kita lihat penampilannya adalah penampilan akhirat atau penampilan agama, tetapi sejatinya hati mereka hati dunia. Kenapa seperti itu? Karena semua ada ukurannya. Di dalam salah satu kitab dikatakan yasiru kasiru minanas ala ghairi hadiyah. Kebanyakan manusia di muka bumi ini berjalan tidak menggunakan petunjuk, ya. Fayakumu amalan qabihatan wa yadunnaha amalan hasanatan. Mereka itu melakukan amalan-amalan yang qabih. Jadi qabih itu jelek, tetapi mereka mengira itu amalan yang baik, ya. Dan seterusnya. Maka yang harus kita lakukan wa amal muhasabatu fi mustaqbalil a'mali sholihati, dan adapun perkara yang harus dilakukan introspeksi, yakni amalan-amalan sholihat yang akan datang, ya. Jadi ini introspeksi yang akan dilakukan untuk akan datang. Fa innaha, maka amalan itu mabniyatun ala ma'rifat, maka dia harus dilakukan berdasarkan pemahaman, ya. Maksudnya dengan ilmu, tidak boleh dengan dugaan, tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan ikut-ikutan, apalagi berkaitan dengan tradisi, bahaya. Rotabit ta'ati ma yajibu wa taqdimu minha, yakni harus ada urutan-urutan tentang ketaatan. Apakah wama yajibu taqdimuhu, maka apa yang harus didahulukan, minha dari perkara-perkara itu, au tawasutuhu atau perkara-perkara yang ditengahkan, au takhiruhu atau perkara-perkara yang diakhirkan, ya. Jadi kewajiban itu macam-macam. Ada yang memang harus dilakukan di depan, ada yang harus dilakukan di tengah, dan harus ada di akhirkan. Nah, kalau ini amalan-amalan yang akan dilakukan ke depannya, ke depan itu bisa besok, bisa minggu depan, atau pokoknya ke depan. Jadi kata-kata mustakbal itu mulai dari nanti setelah ini, ya, sampai besok, sampai seterusnya, ya. Maka itu harus menggunakan ala ma'rifatin syariah, harus menggunakan ilmu syariat, ya. Tidak boleh perasaan tadi. Maka ketika syariat itu menjelaskan bahwa kamu harus melakukan seperti ini, didahulukan, maka harus didahulukan. Contoh, ya. Jadi ketika kita itu mau sholat, ya, sholat kan setiap hari, maka perkara-perkara yang penting harus dipelajari adalah sholat, bukan zakat. Karena zakat bisa ditunda, ya. Karena zakat itu waktunya masih panjang. Kalau misalnya kita menerima tamu, ya, mau kedatangan tamu, maka perkara yang paling mendesak yang harus didahulukan adalah bab tentang menerima tamu, bukan malah safar, ya, atau bepergian. Karena semua ini ada aturan-aturannya, ya. Apakah menerima tamu, ataukah bertamu, apakah kita safar, ya, traveling, ataukah kita misalnya sholat itu juga ada aturannya. Kemudian apakah kita ibadah, wirid juga ada aturannya, ya. Ada wirid yang biasa, ada wirid yang super biasa atau istimewa, ada wirid yang luar biasa, ya. Ada juga infak, ada infak yang tertentu, masya Allah. Ada juga waktu biasa, ada waktu yang luar biasa. Maka macam-macam ini harus dipelajari.
Maka ketika kita menggunakan sebagai ma'rifah ya, atau ilmu atau dalil ya, maka ketika dalil menjelaskan apa yang harus didahulukan adalah perkara-perkara yang kita akan hadapi pada saat ini ya. Jadi misalnya kita mau ke medan jihad, maka yang perkara yang harus dipelajari adalah bab tentang jihad ya. Misalnya kita mau sekarang ini mau bayar zakat, maka perkara yang paling didahulukan adalah zakat, bukan yang lainnya. Misalnya kita mau bertamu, maka kita harus mempelajari bab tentang bertamu. Misalnya kita itu merasakan sholat nggak bisa khusyuk, maka kita harus belajar tentang hati ya, muhasabah lil qalbi ya, atau bil qalbi tadi, itu harus dipelajari. Nah, kenapa sekarang carut marut di dunia ini seperti ini ya, karena mereka itu tidak mau belajar. Dan kalau kita ketahui seperti ini, sedikit sekali orang yang mau peduli ya. Jadi orang itu banyak peduli masalah dunia. Kenapa? Karena nafsu pengen kecenderungan pada dunia. Jadi cari duit mulai dari pagi sampai malam, bahkan kalau bisa 24 jam cari duit. Kalau sudah dapat duit, senang-senang, hura-hura. Kenapa? Itu nafsu yang sukanya begitu. Nah, nafsu illa rohima robbi, kecuali nafsu yang oleh Allah dikasih rahmat. Itu syaratnya harus minta pada Allah. Syaratnya harus melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Syaratnya harus sungguh-sungguh, ya muraqabah tadi, ya mengekang. Jadi membina. Ya, nafsu ini dibina. Dulu ada salah satu pembesarnya tabi'in itu sampai begini ya. Ketika tangannya ini pengen sesuatu yang enak-enak, maka itu tangannya dibakar ya. Maksudnya tangannya ini dimasukkan ke lilin gitu ya, karena telah berbuat salah ya. Atau ketika dia pengen melakukan sesuatu yang maksiat, maka tangannya itu dimasukkan ke lilin, maka sampai dia menjerit ya. Ini pahalanya ini balasannya orang yang berbuat salah ya. Itu adalah cara muraqabah bil mustaqbal ya. Ada juga yang kemudian saking dia itu, padahal sebenarnya kalau dihitung orang sekarang itu maksiatnya tidak terlalu berat, tapi orang dulu itu para ulama salafus saleh kan udah melihatnya berat, besar banget ya. Kebalikan dengan zaman sekarang. Sekarang itu orang berbuat salah, berbuat dosa besar, tapi enteng-enteng saja. Nggak sholat, enteng-enteng saja. Nggak ngaji, enteng-enteng saja. Makan riba, enteng-enteng saja. Menghargai anak yatim, enteng-enteng saja. Tebar pesona, enteng-enteng saja. Masya Allah. Jadi orang kalau nggak punya ilmu itu melakukan kesalahan tapi dianggap enteng-enteng saja. Berzina, enteng-enteng saja. Pacaran, enteng-enteng saja. Ya, memfitnah, ya, menggibah atau namimah, mengadu domba, ya. Jadi umat Islam dengan umat Islam diadu domba, yang satu umat Islam diunggulkan yang mayoritas, yang minoritas digencet, diadu domba. Ini sistematis ya. Bahkan seperti ini, Masya Allah, kalau kita lihat sekarang itu Masya Allah. Makanya mari saudaraku sekalian ya, kalau kita pengen menjadi orang-orang yang selamat ya, maka jangan ikuti kebanyakan orang. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan walakina aktsarun nasi la ya'lamun la yashkurun la ya'qilun. Kebanyakan manusia itu tidak memahami perkara yang benar. Kebanyakan manusia itu salah. Kebanyakan manusia itu tidak mau mencari kebenaran. Ya, Masya Allah. Jadi kita mohon pada Allah supaya kita dijadikan orang-orang yang sedikit. Ini doanya Umar ibn al-Khattab ya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sedikit ya. Nah, demikian juga perkara-perkara yang dinomorduakan. Jadi misalnya begini ya, ketika orang tua memanggil dan pada saat itu kita ibadah sunnah, maka ibadah sunnah kita nomor sekiankan orang tua dulu ya. Ini pentingnya, sebab kalau orang kalau nggak punya ilmu itu Masya Allah, dia bodohnya luar biasa. Contoh beginilah ya, yang paling gampang lagi, ketika ada makanan sudah di meja makan dan kemudian ada adzan, maka orang yang tidak punya ilmu dia akan datang ke tempat sholat. Justru itu salah. Di dalam hadis dikatakan apabila makanan sudah siap maka makan dulu. Loh, coba bayangkan, termasuk hujan ya. Hujan lebat itu Allah kasih keringanan-keringanan seperti itu, bisa sholat di rumah. Tapi orang kalau nggak punya ilmu itu tetap aja nekat. Atau misalnya safar, bepergian,
bepergian. Orang kan ada namanya jamak, sholatnya di jamak, di kosor, tapi dia tetap aja sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar tetap aja. Ya alasannya dia pengen dapat pahala banyak. Ya Allah, coba anda lihat betapa orang itu nggak punya ilmu begitu. Orang kalau nggak punya ilmu itu ngawur ya. Ya. Seperti ini, seperti orang yang menginjak-injak tanah ya, di daerah Indonesia bagian timur sana. Dia tidak tahu kalau tanah itu mengandung emas. Justru yang tahu adalah orang lain. Maka orang itu membeli tanah itu dengan murah, kemudian dikelola dan dihasilkan emas. Itu bedanya orang yang punya ilmu dan tidak. Orang yang tidak punya ilmu itu ibadahnya yang luar biasa nggak dapat pahala, tapi orang yang punya ilmu tidurnya itu sudah mengandung pahala. Betapa jauh ya. Makanya pentingnya mencari ilmu agama ya di sini. Jadi kalau kita mencari makan aja itu sampai menghabiskan tenaga, umur dan sosnya. Padahal makan ini hanya menyenangkan mulut dan mengenyangkan perut. Nah, sedangkan ilmu itu jauh lebih penting daripada makanan tadi, karena ilmu ini berkaitan dengan nutrisi akal. Jadi nutrisi akal itulah yang menjadikan nahkoda kehidupan. Orang kalau hidupnya itu nutrisi akalnya dari Al-Quran, maka dapat petunjuk. Sedangkan orang kalau akalnya itu tidak diisi dengan Al-Quran, maka dia akan hidupnya penuh dengan kegalauan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan ketidaktahuan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kekacauan, penuh dengan kebingungan dan sosnya. Ya karena dia tidak tahu arah hidup ini mau ngapain. Ya. Maka dia akan melakukan sesuatu yang terserah hawa nafsunya. Hawa nafsunya mau mengarah kemana dia ikuti. Seperti kapal layar itu kalau nggak ada nahkodanya atau nggak ada kompasnya, dia mengikuti arah angin saja. Ya. Jadi nggak sampai tujuannya. Nafsu ini kalau nggak dikendalikan, nafsu ini kalau dibiarkan udah ya, punya istri cantik masih kurang, sampai kapanpun, sampai mati pun nggak akan puas ya. Kalau orang tuh nyari perempuan itu tidak akan pernah habisnya. Orang nyari harta juga tidak akan pernah ada habisnya. Orang mencari jabatan tidak akan pernah habisnya. Yang tadinya wali kota menjadi menteri, menjadi presiden sampai mati ya, nanti baru sadar kalau dia itu melakukan banyak kesalahan. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang alim, yang ikhlas, yang karena Allah bukan karena dunia. Orang kalau karena dunia akan tertipu, cepat atau lambat akan ditinggalkan. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau akan berjalan menuju Tuhanmu dan engkau akan dibalas dengan sungguh-sungguh atas perbuatanmu. Masya Allah. Jadi orang beriman itu adalah orang yang dapat petunjuk hidayah dari Allah karena dia beriman, karena dia tahu tujuan hidup ini hanya sekedar lewat. Dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah tempat menanam ya. Dunia bukan surga, dunia adalah tetap menanam, sedangkan akhirat adalah pembalasan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.